Di tahun 1965, seorang siswa SMA berusia 17 tahun, Randy Gardner, terjaga selama 264 jam. Itu adalah 11 hari untuk melihat bagaimana dia bisa bertahan tanpa tidur. Pada hari kedua, matanya berhenti fokus. Selanjutnya, ia kehilangan kemampuan untuk mengidentifikasi objek dengan sentuhan. Pada hari ketiga, Gardner menjadi murung dan tidak terkoordinasi. Di akhir percobaan, ia kesulitan berkonsentrasi, mengalami masalah dengan ingatan jangka pendek, menjadi paranoid, dan mulai berhalusinasi. Meskipun Gardner pulih tanpa kerusakan psikologis atau fisik jangka panjang, bagi orang lain, kurang tidur dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, penyakit, dan dalam kasus yang ekstrim, kematian. Kita baru mulai memahami mengapa kita tidur, tetapi kita tahu bahwa tidur itu penting. Orang dewasa membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap malam, dan remaja membutuhkan sekitar 10 jam. Kita mengantuk karena sinyal dari tubuh kita memberitahu otak bahwa kita lelah, dan sinyal dari lingkungan yang memberitahu kita bahwa di luar sudah gelap. Peningkatan zat kimia pemicu tidur seperti adenosin dan melatonin membuat kita tertidur lelap yang semakin lama semakin dalam, membuat pernapasan dan detak jantung melambat dan otot-otot kita rileks. Tidur non-REM ini adalah saat DNA diperbaiki dan tubuh kita mengisi ulang energi untuk hari berikutnya. Di Amerika Serikat diperkirakan 30% orang dewasa dan 66% remaja mengalami kurang tidur. Ini bukan hanya ketidaknyamanan kecil, tetap terjaga dapat menyebabkan kerusakan tubuh yang serius. Ketika kita kurang tidur, kemampuan belajar, memori, suasana hati, dan waktu reaksi akan terpengaruh. Sulit tidur juga dapat menyebabkan peradangan, halusinasi, tekanan darah tinggi, dan bahkan dikaitkan dengan diabetes dan obesitas. Pada tahun 2014, seorang penggemar berat sepak bola meninggal dunia setelah terjaga selama 48 jam untuk menonton Piala Dunia. Meskipun kematiannya yang terlalu cepat disebabkan oleh stroke, penelitian menunjukkan bahwa tidur kurang dari 6 jam per malam secara kronis meningkatkan risiko stroke hingga 4,5 kali lipat dibandingkan mereka yang tidur selama 7 hingga 8 jam secara konsisten. Bagi segelintir orang di planet ini yang membawa mutasi genetik yang diwariskan secara turun-temurun, sulit tidur adalah kenyataan sehari-hari. Kondisi ini yang dikenal sebagai fatal familial insomnia menempatkan tubuh dalam kondisi terjaga dalam mimpi buruk yang melarangnya untuk memasuki dunia tidur. Dalam beberapa bulan atau tahun, kondisi yang semakin memburuk ini dapat menyebabkan demensia dan kematian. Bagaimana kurang tidur dapat menyebabkan penderitaan yang begitu besar? Para ilmuwan berpikir bahwa jawabannya terletak pada penumpukan produk limbah di otak. Selama jam-jam terjaga, sel-sel kita sibuk menggunakan sumber energi hari itu, yang kemudian dipecah menjadi berbagai produk sampingan, termasuk adenosin. Saat adenosin menumpuk, adenosin meningkatkan keinginan untuk tidur, yang juga dikenal sebagai tekanan tidur. Faktanya, kafein bekerja dengan memblokir jalur reseptor adenosin. Produk limbah lainnya yang menumpuk di otak, dan jika tidak dibersihkan, produk limbah ini akan membebani otak secara kolektif dan dianggap menyebabkan banyak gejala negatif dari kurang tidur. Jadi, apa yang terjadi dalam otak kita ketika kita tidur untuk mencegah hal ini? Para ilmuwan menemukan sesuatu yang disebut sistem glimpatik, sebuah mekanisme pembersihan yang menghilangkan penumpukan ini dan jauh lebih aktif saat kita tertidur. Sistem ini bekerja dengan menggunakan cairan cerebrospinal untuk membuang produk sampingan beracun yang menumpuk di antara sel-sel. Pembuluh limfatik yang berfungsi sebagai jalur untuk sel-sel kekebalan tubuh baru-baru ini ditemukan di otak dan mungkin juga berperan dalam membersihkan produk limbah harian otak. Sementara para ilmuwan terus mengeksplorasi mekanisme pemulihan di balik tidur, kita dapat yakin bahwa tidur adalah suatu keharusan jika kita ingin menjaga kesehatan dan kewarasan kita.